Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya, kami tidak ada maksud untuk menggurui. 2. Bagi yang tidak terima dengan apa yang kami sampaikan, tolong tulis di kolom komentar beserta referensinya. 3. Apa yang kami sampaikan ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita akan membicarakan tentang Nur Muhammad. Ada banyak ulama yang menerima teori Nur Muhammad, dan banyak juga ulama yang tidak menerima teori Nur Muhammad. Jadi bagi Anda yang mau menerima silahkan, dan bagi yang tidak mau menerima juga silahkan. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami pelajari. Tentu tentang Nur Muhammad ini mungkin tidak asing lagi dengan perkataan siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya, dan tidak sempurna mengenal diri, melainkan mengetahui asal diri. Adapun asal diri ialah yang mula-mula diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Nur Nabi Muhammad. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan jika kita mengenal asal diri kita, maka kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Lalu apa asal diri kita? Ada yang mengatakan yaitu Nur Muhammad. Lalu untuk Nur Muhammad ini ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud Nur Muhammad adalah Nabi Muhammad sebelum beliau diciptakan sebagai manusia. Lalu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Nah, jadi Anda mau ikut yang mana itu terserah Anda, dan saya tidak peduli. Lalu ada sahabat Jabir, anak laki-lakinya Abdullah Al-Ansari, berkata yang artinya, "Wahai Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah?" Maka Nabi berkata yang artinya bahwasanya Allah menjadikan dahulu daripada segala sesuatu nur nabimu Muhammad. Nah, jadi pendapat ini mengatakan bahwa asal diri kita adalah dari nur Nabi Muhammad. Nah, jadi terserah Anda mau ikut yang mana. Ada yang mengatakan seperti ini dan ada yang tidak menerimanya. Lalu berkata As-Syeikh Abdul Wahab As-Sa'rani, yang artinya bahwasanya Sang Pencipta menjadikan ruh Nabi Muhammad daripada zatnya. Maksudnya adalah daripada ilmu Allah, dan Allah menjadikan ruh sekalian alam daripada Nur Muhammad. Nah, jadi ada pendapat
yang mengatakan bahwa maksud dari itu adalah ilmullah, dan Allah menjadikan ruh sekalian alam daripada nur Muhammad. Maka nyatalah bahwa ruh sekalian alam ini jadi daripada nur Muhammad, dan segala batang tubuh jadi daripada Nabi Adam. Seperti perkataan Nabi Muhammad yang artinya, aku bapak sekalian ruh, dan Adam itu bapak segala batang tubuh. Dan tubuh Nabi Adam itu dijadikan dari tanah. Seperti firman Sang Pencipta surah As-Sajdah ayat 7 yang artinya, dan Dia Allah yang memulai menjadikan manusia dari tanah. Dan dikatakan bahwa tanah berasal dari air, dan air berasal daripada nur Nabi Muhammad juga. Nah, jadi air berasal daripada nur Muhammad. Maka jelaslah bahwa roh kita dan tubuh kita jadi daripada nur Muhammad. Maka hendaklah kita mesrakan nur Muhammad itu kepada roh kita dan tubuh kita dan kepada segala keadaan. Maka kita akan melihat keelokan Sang Pencipta. Karena tubuh kita yang kasar ini tidaklah dapat mengenal Sang Pencipta, melainkan dengan nur Muhammad. Dan tiap-tiap yang datang kepada kamu, seperti penglihatan dan pendengaran dan perkataan dan pengerasaan dan lainnya, semata-mata dengan sebab nur Muhammad. Sebagaimana firman Sang Pencipta surah Al-Maidah ayat 15 yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu nur dari Allah dan kitab yang menerangkan. Kesimpulan bahwa sekalian alam ini jadi daripada nur, dan nur itu nyata daripada Allah. Sebagaimana firman Sang Pencipta dari hadis kudusi yang artinya, aku jadikan engkau, yakni Nur Muhammad, karena aku, dan aku jadikan segala sesuatu karena engkau, yakni Nur Muhammad. Nah, jadi kembali ke awal, jika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Sang Pencipta. Yang mana diri kita ini berasal dari Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Seperti yang kita ketahui, Nur Muhammad itu ciptaan pertama yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Lalu di sini terbagi dua. Ada yang menerima teori Nur Muhammad dan ada yang menolak teori Nur Muhammad. Lalu ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi terserah Anda mau ikut yang mana. Anda mau menerima itu hak Anda, dan Anda tidak menerima itu hak Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Terus sebenarnya teori Nur Muhammad ini tidak terlalu penting menurut saya. Jangan sampai karena teori Nur Muhammad kita tidak sholat lagi, kita tidak menjalankan hukum Tuhan lagi. Jangan sampai. Jangan sampai hanya gara-gara teori Nur Muhammad yang sebenarnya menurut saya biasa saja,
itu membuat kita lalai dari melaksanakan perintah Sang Pencipta. Nah, lalu bagaimana pendapat Anda tentang teori Nur Muhammad? Jika Anda menerima, silakan tulis di kolom komentar. Lalu berkata Syekh Abdur Rauf, sebenar-benar diri itu ialah nyawa atau roh, dan sebenar-benar nyawa atau roh itu Nur Muhammad, dan sebenar-benar Nur Muhammad ialah sifat. Maksud dari perkataan itu adalah Nur Muhammad itu dijadikan Sang Pencipta yang wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan seperti kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, dan lain-lain. Dan sebenar-benar sifat itu ialah zat yang bersifat hidup, dan seluruh sifat yang berdiri pada zat. Tidaklah dengan dipisahkan antara zat Allah dengan sifat-sifatnya. Jadi kesimpulannya adalah Nur Muhammad itu adalah ciptaan Sang Pencipta. Ciptaan pertama yang diciptakan oleh Sang Pencipta dikatakan adalah Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad ini dikatakan sebagai sebenar-benar diri kita. Nah, itu ada pendapat. Lalu ada beberapa orang yang arif billah berkata, bermula sebenar-benar diri itu ialah roh, dan tatkala ia masuk ke tubuh maka dinamakan nyawa, dan tatkala ia dapat memilih sesuatu maka dinamakan ikhtiar, dan tatkala ia percaya sesuatu maka dinamakan iman, dan tatkala dia pandai maka dinamakan akal, dan pohon akal itu ialah ilmu, dan ilmu itu dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Lalu ada pendapat yang mengatakan nampak Tuhan itu pada batin hamba, yakni menurut ilmu hakikat. Nah, jadi bukti bahwa Sang Pencipta itu adalah adanya Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Yaitu ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang mana dari Nur Muhammad ini terciptalah alam semesta dan kita semua. Jadi jika kita ingin mengetahui bahwa Tuhan itu ada, maka jawabannya ada pada diri kita, yang mana kita ini ada, yang diadakan oleh Sang Pencipta, dan tidak mungkin kita ada tanpa ada yang menciptakannya. Nah, jadi adanya diri kita ini menjadi bukti bahwasanya Sang Pencipta itu ada. Lalu ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud mengenal diri itu ada 3. Yang pertama, hendaklah mengetahui asal diri, yaitu asal diri kita, yaitu dari Nur Muhammad, bagi orang yang menerima teori Nur Muhammad. Lalu kedua, hendaklah matikan diri kita sebelum kita mati. Nah, matikan olehmu akan diri kamu sebelum kamu mati. Bagaimana caranya? Caranya ialah tiada yang kuasa dan tiada yang berkehendak
dan tiada yang mengetahui, dan tiada yang hidup, dan tiada yang mendengar, dan tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata, kecuali hanya Sang Pencipta. Dan juga seperti dikatakan, tiada berdaya menghindar dari maksiat dan tiada kuat mengerjakan ibadah kecuali dengan pertolongan dari Sang Pencipta. Maka dikala itu diri seolah-olah mati, yang dikatakan ahlu tasawuf dengan mati ma'nawi. Nah, jadi maksud yang kedua ini adalah matikan diri kita sebelum kita mati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanya Sang Pencipta. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Yang ketiga, ungkapan daripada mematikan diri itu telah hancur binasa atau fana sekalian diri itu di dalam zat Sang Pencipta, yakni sekalian makhluk hanyalah kenyataan bahwasanya Sang Pencipta itu ada. Nah, jadi adanya kita ini membuktikan bahwasanya Sang Pencipta itu ada, karena tidak mungkin kita ada dengan sendirinya. Kita ada karena ada yang mengadakan. Ketika melihat ciptaan Sang Pencipta, maka kita ingat Sang Pencipta yang menjadikan makhluk tersebut. Demikian juga dengan pendengaran, pengrasaan, perkataan, semuanya itu menjadi bukti adanya Sang Pencipta. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, kan kembali tadi di awal, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Sang Pencipta. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwasanya makhluk yang diciptakan Sang Pencipta adalah Nur Muhammad, yang mana dari Nur Muhammad ini terciptalah seluruh alam semesta. Sehingga kemanapun kita memandang, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, semuanya itu berasal dari Nur Muhammad, yang mana semua yang kita lihat, semua yang kita rasa, semua yang kita dengar itu menjadi pertanda bahwasanya Sang Pencipta itu ada. Karena tidak mungkin semuanya ini ada tanpa ada yang menciptakan. Adanya kita, adanya alam semesta, itu karena ada yang menciptakan, yaitu Sang Pencipta yang menciptakan kita semua dari Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini ada yang mengatakan dia adalah Nabi Muhammad, dan ada yang mengatakan dia bukan Nabi Muhammad. Nah, itu pendapat pertama tentang mengenal diri. Adapun pendapat kedua tentang maksud dari mengenal diri adalah kita harus mengetahui tiga keadaan. Jika kita mengetahui tiga keadaan ini, maka kita dikatakan sebagai orang yang mengenal diri kita. Ketika kita sudah mengenal diri kita, maka kita dikatakan sebagai orang yang sudah mengenal Sang Pencipta. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui bahwasanya kita berasal dari Nur Muhammad. Kedua, kita harus mematikan diri kita sebelum kita mati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Sang Pencipta. Sedangkan yang ketiga adalah adanya alam semesta ini,
adanya Nur Muhammad itu hanya pertanda bahwa Sang Pencipta itu ada. Nah, jadi kesimpulannya, maksud dari pendapat siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya ada dua. Yang pertama adalah orang itu harus mengetahui asal dirinya, yang mana asal dirinya dari Nur Muhammad. Pendapat kedua yaitu orang yang mengenal dirinya itu harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia mengenal asal diri yaitu dari Nur Muhammad. Yang kedua, dia harus mematikan dirinya sebelum dia mati, yaitu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Sang Pencipta. Sedangkan yang ketiga adalah semua yang ada alam semesta ini dan kita semua hanya sebagai tanda adanya Sang Pencipta. Nah, jadi sampai sini mohon maaf jika ada salah. Jika Anda tidak terima silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada salah. Saya ada salah, mohon maaf. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Dan perlu diketahui, saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Jika Anda tidak terima ya silakan, itu hak Anda. Jika Anda termasuk Nur Muhammad SAW, awalu makhluk, pertama daripada af'al. Jadi Nur Muhammad itu af'al. Kalau sudah af'al itu artinya af'al baharu, berarti Nur Muhammad apa? Baharu juga. Cuman apabila kita ingatkan Nur Muhammad, ngarangnya jalan nur, ngarangnya aja. Apabila kita ingatkan af'al, ngarangnya jalan tauhid. Lamun jalan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, wa zaman jalan nur, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kedua-duanya ini disuruh dia. Yang mana kita hendak, yang mana kita hendak. Waya-waya di tauhid, waya-waya di nur, waya di nur. Ya salah aja, pokoknya ada tersalah. Bisa ada tersalah. Adakah lagi yang masih ragu-ragu masalah Nur Muhammad itu makhluk? Adakah lagi yang masih ragu-ragu? Bahwa Nur Muhammad itu makhluk, bukannya qadim. Satu. Yang kedua, Nur Muhammad itu bukannya cahaya. Karena saya pernah mendengar orang berpidato mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu sepotong daripada nurnya Allah. Saya pernah dengar. Kalau begitu, Allah itu bisa dipotong-potong. Nyatalah sesatnya sendiri, nyatalah sesatnya orang yang mengikut dia. Berarti qadim Nur Muhammad. Orang yang mengatakan atau mengitikadkan Nur Muhammad qadim, itulah orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Walaupun dia tahan tembak, walaupun dia itu ganjang, walaupun dia bisa menghilang, walaupun dia bisa berjalan di atas air, walaupun dia mengetahui isi hati orang, walaupun macam-macam dari kadah khawarikul alat. Namun isi sebenarnya orang itu adalah musyrik, menyekutukan Allah, menduakan yang bersifat qadim adanya. Jelas tidak? Jadi lamun nang qadim itu hanya Allah aja, ada orang memadakan Nur Muhammad itu qadim.
apalagi Muhammad Qadim. Lamun Qadim nang di bawah dan rem itu bisa aja, itu ngarannya anggota TNI. Ini nang Qadim nang sejuzuk dari Tuhan maksudnya. Dalilnya di dalam kitab Maulud Azabjal nah lajin dibaca orang, artinya anu qabdatin min nurihi ya kah idh qala jalla liqabdatin min nurihi kuni bi qadratil habib Muhammad. Lalu ujar si pembicara ini, Allah Ta'ala itu mengambil nurnya, nurjatnya sedikit diambil, dititil, lalu dijadikan Nabi Muhammad. Di mana itu? Mun Tuhan bisa bertitil-titil dengan itu, baju-juzuan itu sama lawan kita. Itu salah. Nah itu kah matinya Bang. Kita ini harus tahu nang Qadim itu satu aja Tuhan, lain pada Tuhan semuanya muhaddas baharu. Nur Muhammad tangarannya apa pokoknya baharusnya. Apabila yakin nang baharu itu nang lain dari Tuhan, nang Qadim itu hanya Tuhan aja, disinilah letaknya ilmu nang kada balawanan. Bangun Tuhan aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.